Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumi la raiba fihi amma ba'du. Yaqulu Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita ucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi tercinta, Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kajian kita bersama kitab Riyadhus Shalihin, karya yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala. Pembahasan kita dalam bab al-yakin wa tawakkal. Bab keyakinan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis nomor berapa sekarang? 70 berapa? 76. Hadis nomor 76. Dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Qalaha Ibrahim alaihi salatu wassalam hina ulqiya finnar, wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW menyebutkan dalam sabdanya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan sebaik-baik pelindung. Ucapan tersebut diucapkan oleh Nabi Ibrahim tatkala Nabi Ibrahim dilontar ke dalam api. Demikian pula ucapan tersebut diucapkan oleh Nabi SAW ketika manusia berkata kepada Nabi SAW dan para sahabatnya, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk kalian yang akan menyerang kalian. Fakhshawhum, maka hendaknya kalian takut kepada manusia-manusia tersebut, pasukan yang akan menyerang kalian tersebut. Fazadahum imana, ternyata banyaknya musuh yang di hadapan Nabi dan para sahabatnya tidak membuat mereka takut, malah bertambah keimanan mereka. Wa qalu, Nabi dan para sahabatnya saat itu berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan sebaik-baik pelindung adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab sahih beliau. Kaum muslimin, hadis ini menceritakan tentang tawakalnya dua Nabi Allah Subhanahu wa taala. Tawakalnya dua Nabi Allah Subhanahu wa taala. Dua Nabi ini dua Nabi terbaik. Demikian yang disebutkan oleh para ulama dari deretan sekelompok para Nabi dan Rasul. Yang terbaiknya adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Dan hanya dua Nabi inilah yang mendapatkan gelar di sisi Allah Sang Khalil, Khalilullah. Khalil ini bukan sekedar kekasih, namun adalah yang paling dicintai. Itu Khalilullah. Jadi keliru ketika ada orang yang berkata Nabi Muhammad Habibullah, Nabi Ibrahim Khalilullah,
Nabi Musa kalimullah. Ini keliru. Kenapa? Karena secara tak langsung dia sedang menurunkan level kecintaan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal manusia yang paling dicintai di muka bumi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pantas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendapat gelar sebagaimana beliau yang menggalari diri beliau sendiri dan Allah Subhanahu wa taala yang menggelarkan gelar tersebut untuk beliau, yaitu Al-Khalil. Al-Khalil. Jadi cinta itu memiliki tingkatan. Tingkatan cinta yang paling tinggi adalah Al-Khullah atau disebut dengan Al-Khalil. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa, Allah katakan, "Wattakhadallahu Ibrahim khalila." Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil bagi Allah Subhanahu wa taala. Khalil diartikan kekasih saja gak cukup, tapi adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Innallaha qad ittakhadhani khalilan." Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan khalil, bukan hanya sekedar habib. Kalau orang mengatakan Nabi SAW adalah habibullah, ini keliru. Masih perlu dirinci lagi ucapan dia. Masih dirinci lagi ucapannya. Demikian yang disebutkan oleh para ulama. Karena tingkatan cinta itu banyak macam-macam. Yang paling tinggi adalah tingkatan cinta yang bernama Al-Khalil. Al-Khalil. Dan hadis ini menceritakan tentang dua Khalilullah. Yang pertama Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam tatkala beliau mau dilempar oleh umatnya, kaumnya kala itu ke dalam api, maka Nabi Ibrahim mengucapkan kalimat yang kalimat itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari ini, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini ucapan terakhir yang Nabi Ibrahim ucapkan ketika beliau dilontar dari api, dari ketapel yang besar itu. Kenapa Nabi Ibrahim tidak langsung dimasukkan ke dalam api, tapi mereka menggunakan alat untuk melemparkan Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam api tersebut? Para ulama mengatakan karena sangat besarnya api tersebut, sehingga panasnya sangat membara, mereka nggak sanggup mendekati api tersebut. Sehingga untuk memasukkan Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam api itu, mereka tidak bisa. Maka mereka berusaha dengan satu alat, yang alat itu dalam bahasa Arab disebut dengan manjanik. Manjanik itu seperti ketapel besar, kemudian diletakkan padanya manusia. Kalau dulu diletakkan padanya bola api, diletakkan padanya manusia, kemudian dilontar darinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kala itu Nabi Ibrahim ketika beliau dilemparkan ke dalam api tersebut, ucapan yang keluar dari mulut Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr, beliau mengatakan kalimat ini hendaknya diucapkan oleh siapapun yang ketimpa kesulitan, sehingga Allah akan mencukupi dia dan Allah akan membuka jalan keluar untuknya. Karena dia tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan ucapan tersebut, bukti dirinya berusaha untuk menggantungkan perkaranya kepada Allah, yang dikenal dengan apa? Tawakal. Setelah dia mengambil sebab dalam usahanya, dan Allah menjanjikan, waman yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Solusi dalam permasalahannya, Allah yang akan menyingkap dan memberikan jalan keluar terbaik untuknya. Maka ucapan ini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak adalah ucapan yang pantas diucapkan tatkala dalam kondisi genting, dalam kondisi sulit. Kalau orang ingin mendapatkan keselamatan dari kesulitannya, hendaknya dia mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau orang ingin mendapatkan kebaikan, kalau tadi ingin selamat dari keburukan,
Kalau orang ingin mendapatkan keselamatan dari keburukan, dia ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau dia ingin mendapatkan kebaikan, maka dia juga diperintahkan untuk mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang demikian, jamaah sekalian, adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 38. Allah katakan, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda." Jika engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan berkata, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah. Katakan, tidakkah kalian melihat sesembahan yang kalian sembah selain daripada Allah? In aradani Allahu bidurrin, jika Allah menghendaki keburukan untukku, jika Allah menghendaki keburukan untukku, hal hunna kashifatu durrihi, kira-kira apakah mereka sesembahan selain Allah itu bisa menyelamatkan diriku dari kemudaratan yang Allah berikan kepadaku? Jawabannya tidak. Au aradani birahmatin, atau kiranya Allah menghendaki aku kebaikan, rahmat darinya. Hal hunna mumsikatu rahmati, apakah ada yang bisa yang mampu menahan rahmat Allah sehingga aku tidak mendapatkan kebaikan tersebut? Kata Allah, qul hasbi Allah. Katakan, cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kebaikan tersebut dan yang menolak kemudaratan tersebut. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, hanya kepadanya orang-orang yang bertawakal menggantungkan dan menyerahkan segala urusannya. Itu tercantum dalam surat Az-Zumar, surat 39 ayat 38. Ini jemaah sekalian yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya kalimat hasbi Allah wa ni'mal wakil adalah ucapan yang layak untuk diucapkan. Kapan? Saat manusia mengharapkan kebaikan atau saat manusia menghendaki agar tertolak dari kemudaratan. Ya, dan ini tujuan manusia. Manusia itu kan hidup dua target utama dia, dua cita-citanya. Apa itu? Mendapatkan kebaikan, terhindar dari keburukan. Betul ya? Harapannya semua sama kan? Mau dia laki-laki, dia wanita, bersuku bangsa dan berbeda, dengan ras warna kulit yang berbeda, rakyat jelata, orang kaya, orang-orang besar, orang-orang kecil, orang yang berpangkat, orang yang tidak berpangkat, semua mereka punya harapan yang sama. Apa itu harapannya? Mendapatkan kebaikan, terhindar dari keburukan. Betul? Kalau kita menginginkan itu semua, maka ucapkan kalimat ini. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Olehnya Nabi Ibrahim, ketika beliau mau dilempar ke api, dan ucapan yang keluar terakhir dari mulut Nabi Ibrahim kala itu adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong dan sebaik-baik pelindung bagiku. Di situ jamaah sekalian, dalam riwayat malaikat Jibril datang memberikan tawaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk memberikan pertolongan dan keselamatan. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan tidak. Amma anta fala. Adapun pertolonganmu saya enggak mau. Kenapa? Kamu kan makhluk. Sebagaimana saya makhluk, kamu juga makhluk. Tapi saya dengan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, saya butuh pertolongan itu. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengannya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada api yang membara, yang bergejolak tersebut, yang panas membara tersebut, untuk berubah menjadi api yang menyejukkan dan memberikan keselamatan. Coba renungkan firman Allah dalam firman-Nya, "Qul ya naru," katakan wahai api. Perintah Allah kepada api tersebut, "Kuni bardan wa salama." Jadilah engkau bardan,
dingin, wasalaman, dan keselamatan. Allah mengatakan, jadilah engkau api, wahai api dingin, ya, karena sifat yang mendasar pada api itu panas. Lawan kata panas itu adalah dingin, kan gitu ya. Karena Allah mengatakan dingin, ya, dingin saja belum tentu memberikan keselamatan, kan gitu ya. Karena api yang panas tersebut akan menghancurkan, membinasakan, membakar, ya kan? Maka Allah memberikan lawan kata dari membinasakan dengan apa? Keselamatan. Coba renungkan firman Allah ini. Allah katakan, "Qul ya naru kuni bardan." Qulna ya naru kuni bardan wa salaman. Kami katakan kepada api tersebut yang memiliki sifat mendasar panas dan sifat yang menghancurkan. Kan gitu ya. Api kan sifatnya kan api sifatnya panas, kemudian dia menghancurkan. Betul? Baik. Kata Allah, kuni bardan, jadilah engkau dingin. Bukan hanya sekedar dingin, kemudian nantinya akan menghancurkan. Karena menghancurkan itu bukan hanya dengan panas saja, dingin juga bisa mematikan. Maka di antara siksa neraka adalah siksa dingin. Siksa dingin sampai menusuk ke dalam tulang-tulang. Maka jamaah sekalian, Allah katakan wasalaman, dan berikanlah keselamatan ala Ibrahim, untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Allah berikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Pertama, di antara sebab adalah bentuk tawakalnya Nabi Ibrahim kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ingat cuma dari hadis ini para ulama mengatakan, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, asyaddu balaan, orang yang paling berat mendapatkan cobaan al-anbiya, para nabi. Tsummal amtal fal amtal. Kemudian orang yang semodel seperti para nabi tersebut dari keimanannya. Terus semakin berat besar iman dia, semakin besar ujiannya. Nabi Ibrahim mengalami ujian yang sangat berat. Ujiannya, tatkala Nabi Ibrahim berdakwah, tidak ada yang menerima dakwah beliau. Tidak ada yang menerima dakwah beliau. Sebagian ulama mengatakan yang ikut dengan dakwah Nabi Ibrahim cuma 2 orang saja. Cuma 2 orang saja. Sebagian ulama mengatakan demikian. Yang lainnya semua menolak dakwah Nabi Ibrahim. Sampai ayah sendiri pun menolak dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dalam perjalanan dakwah yang sangat amat panjang ketika itu, tidak ada pengikut kecuali sedikit saja jemaah sekalian. Dan ini ujian yang berat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Meski demikian tidak melunturkan semangat dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak melunturkan semangat dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di sini para ulama mengatakan begitu besar cobaan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan Ibrahim menjadi salah satu ulul azmi. Ulul azmi itu apa? Para nabi dan rasul yang sangat amat berat cobaan dan ujian yang mereka hadapi. Itulah ulul azmi, dan itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilontar dengan ketapel tersebut, manjanik tersebut, ketika mau masuk ke dalam api, akhir ucapan yang keluar dari mulut Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan cukuplah Allah sebagai pelindung dan sebaik-baik penolong bagiku. Ini ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Selaras juga dengan ucapan yang diucapkan oleh siapa? Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ya, mengucapkan kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Kapan? Saat medan Uhud, kaum muslimin terpukul telak dengan serangan yang sangat dahsyat dari kufar Quraisy kala itu. Pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dan pasukan yang dipimpin oleh orang-orang kafir ketika itu menyerang kaum muslimin dengan pukulan yang sangat telak, sehingga 70 sahabat Nabi SAW mati di medan Uhud, tewas di medan Uhud. Sedangkan Nabi SAW pecah gigi gerahamnya dan pecah pelipis beliau, sampai diberitakan di medan Uhud
Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Dikisahkan demikian. Selepas dari perang Uhud yang sangat menyayat hati kaum muslimin ketika itu, menumpahkan darah, mengorbankan nyawa. Saat itu Nabi SAW kembali menuju ke kota Madinah. Mau menuju ke rumah beliau bersama para sahabat-sahabatnya. Namun ketika hari esok, baru satu hari lepas dari medan Uhud, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menjemput Nabi SAW untuk perang selanjutnya. Perang susulan. Perang susulan. Disebut dengan Hamra'ul Asad. Perang Hamra'ul Asad ini adalah perang yang terjadi sehari setelah medan Uhud. Bayangkan, luka belum kering. Luka belum kering. Sahabat-sahabat banyak yang tewas. Rasa sakit belum hidup. Namun panggilan jihad kembali diumumkan. Para sahabat Nabi SAW ketika jihad diumumkan, mereka semua menyambut baik dengan semangat yang menggelora yang ada di dada mereka untuk menegakkan kalimat tauhid kala itu. Namun apa yang terjadi? Di sisi lain, orang-orang munafikun yang berada di Madinah, mereka membisikkan pasukan kaum muslimin dengan berkata, "Innan nas qad jama'u lakum." Kalian gak takut? Itu manusia yang dipimpin oleh Abu Sufyan sudah mengumpulkan pasukan yang besar. Tujuan mereka akan menyerang kalian, menghantam kalian, menghancurkan kalian. Mereka berkata, "Innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum." Takutlah kalian kepada mereka. Ini ucapan ingin menjatuhkan mental. Ingat jemaah sekalian, Nabi SAW dikasih kemuliaan oleh Allah. Kata Nabi SAW, itu khamsat, aku dikasih 5 hal oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak pernah Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumku. 5 hal ini tidak pernah Allah berikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi SAW. Di antara 5 hal itu adalah Allah Jalla wa'ala letakkan rasa takut, rasa gentar kepada musuh 1 bulan sebelum perperangan. 1 bulan sebelum perperangan. Itu Allah letakkan di hati-hati mereka ketika itu. Nabi SAW ketika mereka berperang, memimpin perperangan, beliau menjadi panglima, beliau nggak takut mati. Begitu juga para sahabatnya, sampai mereka dikenal, kami ini berperang mencari mati. Karena kalau kami mati syahid. Harapan mereka dalam perperangan untuk mendapatkan syahid, pilihannya cuma 2, menang mendapatkan ghanimah, ketika mereka menang mendapatkan ghanimah, atau mereka mati dalam keadaan syahid. Enggak ada kata kalah dalam perperangan medan jihad yang dipimpin Nabi SAW dan para sahabatnya dalam perperangan jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun demikian, orang munafik mereka memberikan was-was dan rasa takut, menakut-nakuti hati sahabat Rasulullah SAW dengan berkata, "Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum." Sesungguhnya manusia sudah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, takut kalian kepada mereka. Namun apa yang terjadi? Allah katakan, "Fazadahum imana." Sebaliknya, ternyata pasukan yang banyak tersebut yang dikumpulkan oleh kafir Quraisy tersebut tidak menjadikan gentar semangat jihad yang ada di dada para sahabat, tidak melenturkan gelora semangat dalam jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah katakan fazadahum imana, bahkan yang demikian malah menambah keimanan mereka. Dan mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini ucapan para sahabat Nabi yang dipimpin oleh Nabi SAW dalam perperangan Hamra'ul Asad. Mereka berkata apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong bagi kami dan sebaik-baik pelindung untuk kami. Subhanallah, karena bentuk yakin dan tawakal yang ada pada diri sahabat Nabi
yang ada pada diri Nabi SAW dan para sahabatnya, mereka maju, tidak mundur dalam peperangan tersebut, walaupun luka medan Uhud belum kering. Ingat baru kemarin perang, 1 hari setelahnya diminta jihad lagi. Nah, kalau kita baru kemarin kalah bertanding bola, besok diminta tanding lagi, gimana perasaan? Hah? Coba antum bayangkan, kemarin kalah telak 20-0, kan gitu ya? Kemudian diminta lagi tanding besok, gimana kira-kira? Apa masih punya mental? Kita mungkin jatuh mental kita. Sahabat tidak. Bukan hanya sekedar perkara bola, namun perkara darah dan nyawa mereka tidak gentar. Mereka tidak gentar ketika dipanggil untuk jihad kembali. Luka belum kering, jemaah. Luka belum kering. Antum tahu bagaimana Sa'ad bin Ubadah atau Talha bin Ubaidillah, 70 tusukan berlekat di dalam tubuh beliau, baik itu panah ataukah tombak ataupun sayatan pedang. 70 jemaah merobek tubuh beliau, tidak gentar beliau, maju. Subhanallah. Dan gigi beliau tanggal akibat beliau ingin mencabut anak panah yang melekat di pipi Nabi SAW. Nabi SAW ketika berperang itu pakai apa? Baju besi. Baju besi beliau itu diantaranya pakai helm besi. Anak panah yang tajam ketika menyerang itu menusuk geraham beliau SAW. Ketika menusuk geraham beliau, besi itu kan kalau sudah masuk payah keluar, coba. Kan gitu kan? Nah, gigi geraham Nabi SAW itu pecah ketika itu. Beliau mau mencabut, gimana caranya? Gimana caranya biar mencabut? Biar supaya tidak melukai yang dicabut. Kalau ditolak pakai tangan merasa nggak sopan. Yang dicabut ini bukan manusia biasa, ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi pakai kaki akan melukai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga untuk menghormati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mencabutnya dengan giginya. Jadi wajah bertemu dengan wajah. Beliau mencabut dengan giginya. Tarikan pertama tanggal giginya. Tanggal gigi sahabat yang bernama Talha bin Ubaidillah. Tanggal gigi beliau setelah beliau mencabut anak panah yang melekat di pipi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu terjadi di Uhud. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu memberikan rekomendasi kepada Talha bin Ubaidillah bahwasanya Talha bin Ubaidillah yang bertambah ketampanannya setelah ompong. Subhanallah. Dan para sahabat mengatakan, kami enggak melihat senyuman lebih indah dibandingkan senyuman Ubaidillah setelah beliau menanggalkan anak panah akibatnya petanggal gigi beliau ketika mencabut anak panah yang melekat di pipi geraham Nabi SAW. Itu luka belum kering, masih diminta jihad lagi oleh malaikat Jibril untuk berperang melawan kafir Quraisy. Ketika itu Nabi SAW dan para sahabatnya ditambah lagi, ditakut-takutin. Apa yang membuat mereka gentar? Apa yang membuat mereka gentar? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penolong dan pelindungnya. Sehingga ketika jumlah musuh yang semakin besar membuat mereka semakin kuat dan semakin yakin kepada Allah dan bertawakal, sehingga mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Lihat buah dari yakin dan tawakal yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Buahnya, apa kata Allah? Jawaban Allah Azza wa Jal terhadap ucapan Nabi SAW ketika mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil dan para sahabatnya. Allah katakan, fanqalabu bi ni'matin minallah. Akhirnya mereka kembali dari medan perperangan tersebut. Sementara perang pun belum terjadi. Namun Allah berikan kemenangan dalam perang tersebut. Fanqalabu bi ni'matin minallah. Mereka pulang dengan membawa ghanimah, harta rampasan yang sangat banyak, pertolongan dari Allah, wa fadlin, dan mereka mendapatkan karunia Allah. Lam yamsashum su, tidak tertimpa kepada mereka keburukan. Wattaba'u ridwanallah. Mereka hanya mencari keridhaan Allah. Wallahu dzu fadlin azim. Allah Subhanahu wa taala memiliki fadlin azim, keutamaan yang sangat besar. Dengannya jamaah sekalian, para sahabat mendapatkan ghanimah,
rampasan perang. Padahal baru kemarin mereka diserang habis-habisan oleh musuh sehingga 70 para sahabat kurang lebih meninggal di medan Uhud. Maka dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin, beliau berkata, seyogyanya seorang muslim, seyogyanya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia berhadapan dengan musuh, ketika dia berhadapan dengan musuh, ya dia melihat musuh itu besar yang akan menyerang dia, dia mengucapkan kalimat yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau dia mengucapkan itu, kata Syekh, kalau dia mengucapkan kalimat tersebut, Allah akan cukupkan dia. Allah akan selamatkan dia dari keburukan dan kejelekan yang terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepadanya sebagaimana Allah memberikan kecukupan kepada Ibrahim dan kepada Nabi SAW dan para sahabatnya. Maka senantiasalah jadikan kalimat ini adalah kalimat yang terus kita ucapkan untuk mendapatkan kebaikan dan tertolak dari keburukan. Seringkali kita berdoa tolak bala gitu ya. Ini ucapan, harusnya ini yang diucapkan. Ucapan doa, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Segala urusan Allah Azza wa Jal yang akan mencukupkannya. Dan Allah Azza wa Jal yang akan memberikan solusi dan jalan keluar dalam perkaranya. Ini jemaah sekalian yang perlu kita pahami. Ini hadis adalah hadis yang sangat agung yang mengingatkan kepada kita tentang bagaimana tawakalnya dua Khalilullah ini, yaitu manusia terbaik Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua manusia terbaik ini mendapatkan ujian yang sangat berat, meski demikian mereka tetap meyakini dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Allah memberikan pertolongan untuk mereka. Makanya dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya kana akhiru qauli Ibrahim alaihissalam hina ulqiya finnar. Kala itu ucapan terakhir yang keluar dari mulut Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala beliau dicampakkan ke dalam api, beliau berkata, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ini ucapan sepertinya jemaah sekalian remeh, sepertinya perkaranya kecil, tapi ingat ternyata inilah kunci kebahagiaan seseorang. Kunci kebahagiaan seseorang dengan mengucapkan kalimat ini. Tidak ada manusia kecuali memiliki dua harapan. Tidak ada manusia kecuali memiliki dua harapan. Apa itu harapannya? Mengharapkan untuk mendapatkan kebaikan dan terhindar dari keburukan. Dua hal ini akan didapatkan apabila dia mengucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil dengan praktek betul-betul tawakal kepada Allah, dan Allah menjanjikan untuknya dalam surah At-Talaq, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang hasbuh. Para ulama mengatakan hasbuh ay kafihi. Allah yang akan cukupkan untuknya segala perkaranya, Allah yang akan menyelesaikan urusannya. Ini jamaah kunci kebahagiaan seseorang dengan senantiasa menjaga lisannya mengucapkan kalimat hasbi Allah wa ni'mal wakil. Tidak ada manusia terbaik di muka bumi ini yang pernah Allah ciptakan dibandingkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meski demikian, dua manusia ini yang dikenal dengan Khalilullah, ketika mereka ketimpa musibah yang besar, mereka mengucapkan kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita manusia yang senantiasa mengucapkan kalimat tersebut dan menjadikan kita orang yang yakin dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.